Hurt people hurt others. But luckily, healed people heal others. Safe people shelter others. Free spirits free others. Enlightened people illuminate others. And love always wins. So shine your light of love on all who may cross your path in life. Because what you do matters. Aku seorang ibu, it's me, Caca Tengker. Jadi nama aku Alsi Mega Marsha Tengker. Sebenarnya yang ngasih nama ini tuh ya papa dan opa aku yang ngasih nama. Alsi itu kepanjangannya sebenarnya Isa Al-Masih. Jadi kata papa aku waktu lahir tuh pas bertepatan sama tanggal Isa Al-Masih. Karena papa itu kan kepercayaannya memang beda sama keluarga aku sekarang. Mega itu nama dari opa, artinya Mei 3 itu tanggal ulang tahun aku. Kalau Marsha itu kata papa ada nama penyanyi kesukaan papa namanya Marsha. Terus Tengker tuh nama family dari keluarga papa dari Manado. Terus aku juga dulu manggil diri aku sendiri Adek karena kan aku lama jadi Adek sebelum aku punya adik. Jadi dulu aku memanggil diri aku sendiri tuh selalu Adek, kayak membahasakan aku ke Mbak Gigi, ke Mama tuh Adek. Aku anak ya waktu kecil tuh yang aku inget aku tuh anak yang sering banget marah-marah. Pokoknya gampang banget lah marah gitu karena aku dulu sering merasa tidak dimengerti dan sering merasa tidak adil, tapi ini sekarang ya ketika aku menyadari itu. Terus aku waktu kecil tuh juga kalau kata om-om aku tuh kapal perusak karena kalau aku datang aku tuh suka bongkar semuanya terus kayak bikin apa ya, bikin ribut gitu. Pokoknya aku suka keramaian, suka bercanda-bercanda sama om-om aku sama keluarga aku gitu. Aku kayak dari kecil suka bertualang sih, kayak dulu tuh papa aku tuh ada villa di puncak, terus itu tuh kan rimbun gitu kayak banyak pohon dan segala macam. Aku tuh suka banget kayak ngeliatin daun-daunnya, binatang-binatang. Aku waktu kecil sempat pengen jadi dokter hewan karena aku suka banget sama binatang. Jadi kayak kucing, anjing, apapun deh binatang, monyet, apa pokoknya segala binatang tuh buat aku tuh menarik banget. Aku pernah punya kucing sampai 16 waktu SMP. Dari 2 terus beranak gitu. Terus aku pernah punya anjing juga. Terus waktu kecil, terus di rumah papa aku tuh yang dan di villa oma aku di puncak tuh ada banyak binatang juga. Ada angsa, sempat ada monyet, ada iguana, ada apa. Jadi emang aku suka banget binatang waktu kecil. Kalau papa aku tuh yang setuju banget aku suka binatang karena papa juga suka binatang banget. Kalau mama aku tuh enggak karena mama ngerasa ya kalau misalkan nambah binatang nanti yang ribet mama gitu bukan kamu gitu. Jadi kalau mama tuh menghindari banget punya binatang peliharaan. Tapi waktu itu punya kucing tuh karena dikasih sama temannya mama terus akhirnya diurusin ya mau nggak mau sampai kita punya kamar kucing sendiri. Dan aku inget banget waktu SMP kucing aku ada yang kabur ke genteng. Waktu itu rok sekolah aku tuh rempel panjang warnanya biru kan, sedangkan genteng aku warna hijau. Aku tuh manjat genteng sendiri buat ngambil kucing sampai rok biru aku jadi warna hijau. Itu ya waktu kecil gitu. Kedekatan aku sama mama papa, kalau aku sama mama emang deket banget karena memang dari kecil aku tinggalnya selalu bareng sama mama, sama papa tuh nggak lama lah waktu kecil banget. Jadi kalau sama mama emang deket banget. Tidur sama mama tuh sampai beberapa bulan sebelum nikah aku tuh masih tidur sama mama. Dan kecuali pas aku tinggal di luar negeri aku gak tidur sama mama. Tapi selama aku tinggal satu kota sama mama pasti tidurnya sama mama. Jadi sedekat itu sampai sekarang akhirnya ketika dewasa aku baru belajar tentang batasan. Ya ternyata terlalu lekat gitu sama mama. Kalau sama papa waktu kecil tuh tinggal sama papa kan gak lama ya. Jadi ya memang deket tapi bukan deket banget yang sampai papa tahu segalanya tentang aku dan sebaliknya juga gitu. Jadi memang lebih berjarak lah gitu. Punya kakak kandung yang bedanya cuma setahun terus kita gendernya sama. Dari kecil udah pasti kita selalu dibandingin. Rasanya kalau sekarang sih aku bersyukur banget ya gitu karena ternyata buat aku arti punya kakak perempuan atau sister tuh ternyata sebesar itu. Sampai aku punya anak pertama perempuan, aku tuh ngerasa kayak dia harus punya sister. Makanya pas tahu anak kedua aku perempuan tuh aku juga seneng banget karena menurut aku seorang perempuan tuh punya sister tuh penting banget karena aku tanpa sister aku, tanpa Mbak Gigi rasanya pasti lebih berat lah gitu. Jadi punya kakak setahun di atas aku, walaupun waktu kecil rasanya kayak
aduh berantem terus ya kayak nggak berhenti-berhenti. Tapi banyak hal yang aku merasa aku bisa belajar dan terpenuhi itu karena aku punya kakak gitu. Kakak perempuan yang bedanya cuma setahun. Aduh dulu kalau dibilang berantem tuh parah banget sih. Kadang-kadang kayaknya sampai SMP SMA tuh kayak kadang-kadang kita masih suka lumayan berantem fisik juga, which is parah banget ya gitu. Tapi yang paling berasa dibanding-bandinginnya tuh yang pertama fisik pasti ya, dari kecil aku selalu jadi anak yang berbeda lah gitu. Apa namanya? Kok aku kulitnya lebih gelap, kok aku nggak semenarik Mbak Gigi, kok apa namanya Mbak Gigi selalu dipuja-puji gitu. Itu perasaan itu tuh selalu ada. Kok rasanya aku selalu kurang gitu. Tapi dari situ aku juga sekarang tuh jadi belajar kalau ya memang ternyata beda tuh nggak apa-apa gitu, dan aku juga berusaha menanamkan itu ke anak-anak aku gitu. Bukan masalah cari perbedaannya atau siapa yang lebih siapa yang kurang, tapi apa yang kita punya. Dan walaupun dulu terasanya berat, tapi ternyata rasa bersyukur itu masih bisa ada kok. Emang nggak harus buru-buru waktu kecil dibangun dan semuanya instan, tiba-tiba anak bisa jadi nggak merasa dibandingin, nggak ngerasa kurang, tapi along the way kalau kita punya kesadaran itu bisa kok diproses jadi sesuatu yang baik buat diri kita sendiri. Walaupun waktu kecil rasanya nggak enak banget ya, kayaknya dibandingin, terus selalu ngerasa kurang, kok aku kayaknya udah belajar, nilai aku udah lebih bagus, kok aku tetap nggak dapet juara kayak Mbak Gigi gitu, rasa kayak gitu sering banget aku rasain waktu kecil. Seingat aku nggak pernah mengekspresikan rasa maksudnya secara verbal gitu ya, secara komunikasi, Mama Caca cemburu deh, kenapa Caca nggak pernah ranking 1 kayaknya aku nggak ngomong gitu, tapi aku inget aku merasakan itu banget dan aku kecewa sama diri aku sendiri. Tapi kayaknya mama cukup ngeliat, jadi Mama tuh selalu berusaha juga buat kayak enggak, Caca hebat juga gitu, walaupun aku ngerasanya tetap nggak sedih hebatin Mbak Gigi gitu, karena dia yang selalu ranking 1 gitu. Tapi yang aku ingat Mama tuh dulu tetap nyemangatin ya belajar lagi, ya nggak apa-apa, tapi kan nilai kamu udah bagus. Cuman nilai teman kamu ada yang lebih bagus aja. Kalau Mbak Gigi temennya mungkin nilainya nggak ada yang lebih bagus dari itu gitu. Jadi tapi akunya ke diri aku sendiri yang rasanya kok kayak masih ngerasa kurang gitu. Tapi kalau Mama selalu berusaha sih kayak ngasih tahu kalau, dan Mama bukan yang ngejatuhin aku bilang kayak makanya kamu belajar lebih banyak dong kayak Mbak Gigi gitu, enggak. Tapi Mama memang dari dulu selalu bilang kamu tuh anaknya memang pemalas gitu. Maksudnya kamu tuh nggak segitunya suka belajar. Kalau Mbak Gigi tuh anaknya giat belajar. Jadi dia tuh kayak kalau belajar tuh konsisten gitu tiap hari. Aku tuh bener-bener belajar kayak kalau mau ulangan aja gitu. Kalau ada yang penting-penting aja. Jadi Mama tuh selalu bilang kamu tuh emang udah pintar. Kalau Mbak Gigi tuh rajin gitu. Tapi kadang-kadang dibilangin kayak gitu tuh mungkin aku jadi sombong kali ya. Jadi kayak ngerasa kepintaran jadi nggak mau belajar gitu. Makanya mungkin nilainya nggak sebagus anak-anak yang udah pintar dan belajar gitu. Sedangkan kalau Mbak Gigi tuh anaknya gigih banget, dari dulu tuh selalu konsisten kayak ya kalau belajar selalu rajin, dia ngatur waktunya pintar gitu. Kalau aku tuh yang ya udahlah kalau ujiannya besok ya belajarnya malam ini aja gitu. Kesamaan aku dengan Mbak Gigi. Kalau waktu kecil kita sama-sama rambutnya panjang, sama-sama cabi, sama apa lagi ya? Kita punya orang tua yang sama, kita punya keluarga yang sama, tapi kayaknya kita juga punya kedekatan sama Mama yang sama. Tapi kayaknya kalau secara pribadi ya memang orang yang berbeda sih gitu. Jadi kalau kesamaannya kayaknya sebatas itu aja sih. Mbak Gigi tuh suka yang cewek banget lah gitu, suka dandan, suka yang baju tuh pokoknya pakai rok gitu, terus yang feminin lah gitu, ke arah feminin. Kalau aku tuh sukanya tuh dulu kalau dandan tuh pakai bedak full jadi hantu gitu. jadi emang beda banget gitu. Terus aku dulu tuh dari kecil kayak mungkin lebih suka olahraga, jadi kayak main tuh dulu aku sama cewek cowok gitu. Teman-teman aku banyak juga yang cowok. Kalau Mbak Gigi kebanyakan teman-teman cewek. Kalau selera baju, kayaknya kalau yang ngikutin tren pada saat itu ya mungkin sama ya, kayak kayaknya ini lagi keren, ini lagi bagus, yang Mbak Gigi suka aku juga suka gitu. Tapi sebenarnya dasarnya kalau dibilang punya stylenya beda, tapi mungkin kalau fashion untuk yang pada saat ini
bisa sama-sama juga sih gitu. Apa yang lagi ngetren aja, tapi kalau pada dasarnya sih beda. Soal curhat, dari kecil ya mungkin kan dari kecil kan kita selalu sekamar bareng, apa-apa bareng. Jadi kalau curhat ya udah pasti ya ada yang bagi ceritain ke aku, ada yang aku ceritain ke Mbak Gigi, itu hal yang biasa. Tapi yang lebih berasa dalam itu curhat ketika kita justru nggak tinggal bareng-bareng. Jadi aku pisah sama Mbak Gigi tuh mulai pisah tuh semenjak kuliah. Mbak Gigi kuliahnya nerusinnya ke ANU which is di Canberra, aku nerusinnya di Brisbane. Jadi kita beda kota walaupun satu negara di Australia. Semenjak kita jauh itu malah kita jadi lebih dalam gitu. Deep talk-nya tuh lebih sering gitu. Kalau sebelumnya ya setiap hari ketemu ceritanya gitu-gitu aja, malah kadang-kadang kita nutupin satu hal atau hal lainnya gitu dari satu sama lain karena takut ini takut itu atau gimana. Kalau pas jauh justru makin banyak hal yang kita ceritain sih karena mungkin udah berjarak kali ya. Tapi kalau curhat sampai sekarang kita masih sering banget curhat-curhatan, tapi memang setelah menikah kita udah sepakat kalau hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan itu kita nggak boleh curhat satu sama lain gitu. Paling itu aja, tapi kalau soal anak, soal keluarga, in general ya kayak misalkan soal mama, soal papa, soal temen, soal apa, soal kerjaan bahkan sekarang kita masih sering curhat-curhatan sampai sekarang. Yang aku kangen bareng sama Mbak Gigi quality time bareng sih. Kalau dulu kan kita masih ada kayak oke, kita liburan bareng gitu sama mama bertiga gitu. Pas masih bertiga ya, kalau pas sama adik aku kan jadi berempat. Karena prioritas kita keluarga, jadi prioritas kita ya satu sama lain ya, mama sama Mbak Gigi sama adik aku adalah prioritas gitu. Sekarang karena kita udah punya prioritas sendiri yang jadi tanggung jawab kita yang lebih besar lagi, which is keluarga kita masing-masing. Jadi ada rasa kangen untuk pengen deh kayak pergi berdua lagi sama Mbak Gigi gitu. Karena dulu awal-awal Mbak Gigi nikah, sebelum aku nikah, kita tuh masih sempet tuh pergi kemana berdua gitu, atau waktu itu bawa Rafathar juga sih, bertiga jadinya. Masih pernah pergi berdua, tapi sekarang tuh kayak Mbak Gigi makin sibuk, aku juga makin sibuk, mama juga punya kesibukan sendiri. Kayaknya emang untuk nyatuin tuh waktunya susah, mau dipaksain juga bukannya kita nggak mau, kita tidak memprioritaskan, tapi memang yang jadi tanggung jawab kita lebih banyak lagi aja sekarang untuk meluangkan waktu kita berdua aja gitu. Kayaknya ya waktu kita sama-sama ya sekarang di lapangan tenis atau kalau misalkan lagi pergi-pergi nongkrong tapi bareng-bareng sama teman-teman kayak gitu-gitu sih. Kalau tempat yang nostalgic kali ya buat keluarga aku tuh sebenarnya Jogja. Jadi waktu karena mama aku tuh asli Jogja, merantau lah ke Jakarta mulai dari waktu itu kalau nggak salah buat sekolah dan kerja juga. Di situ ketemu papa, terus ya dari situ mama menetaplah di Jakarta. Jadinya aku sama Mbak Gigi juga lahirnya di Jakarta, tapi mama itu dulu orang tuanya mama, oma opa aku tuh dulu masih tinggal di Jogja. Jadi setiap lebaran aku tuh bisa sebulan kalau di Jogja. Jadi sebulan sebelum lebaran sampai sebulan setelah lebaran kayaknya berarti bisa sampai 2 bulan kali ya di Jogja. Dan itu tuh dulu di rumah oma aku yang kok aku tiba-tiba lupa ya namanya. Kalau rumah oma aku tuh dulu namanya Jalan Beo, terus ada satu rumah yang deket situ pokoknya jalan kaki. Nah aku tuh bisa tinggal di situ tuh waktu kecil sama mama, sama papa, sama Mbak Gigi. Waktu aku kecil selalu kita perjalanan darat ke Jogja, terus nginep di situ, lebaran, terus ya pulang ke Jakarta. Tapi setiap tahun pasti kita balik ke sana. Jadi kayak kalau tempat yang nostalgic buat aku, yang aku kepikiran sekarang tuh ya Jogja sih. Waktu yang benar-benar berkualitas kita pergi kayak liburan bareng atau belajar sesuatu bareng itu udah jarang banget sekarang. Jadi kayaknya itu deh aku kangen. Kalau dulu karena aku tidur sama mama tuh sampai gede, jadi aku tuh dulu suka banget, aku tuh anak ketek kalau kata mama, karena aku suka banget tidur tuh peluk-pelukin mama gitu. Kalau Mbak Gigi memang tipe yang nggak suka peluk-pelukan gitu, tapi selalu ada aja di sekitar kita gitu. Jadi kita tidur bareng bertiga tuh dari kecil sampai gede tuh kayaknya itu kali ya yang aku kangenin juga. Saat ini gelar aku alhamdulillah ada beberapa. Jadi karena waktu itu aku sekolah lumayan lama. Jadi sarjana, karena waktu itu pas S1 ngambilnya yang double degree. Jadi dapat gelar sarjana sama bachelor juga. Jadi sarjana psikologi dan bachelor of arts, major in psychology. Terus
aku sempat S2 di London, jadi dapat gelar Master of Science in Psychoanalytic Developmental Psychology. Terus aku ngambil magister profesi lagi, jadi dapat gelar MPsy, Magister Psikologi, dan gelar psikolog juga karena sudah menyelesaikan profesi. Terus aku juga sempat, ini gelar bukannya, tapi aku waktu itu sempat sekolah masak juga 9 bulan, jadi dapat diploma juga in cuisine. Kenapa aku senang banget belajar? Sebenarnya nih ya, dulu tuh mama aku tuh selalu bilang selama aku masih sekolah, aku tuh masih jadi tanggung jawab mama. Jadi aku masih belum bertanggung jawab untuk bekerja gitu. Jadi awalnya tuh sekolah karena mama tuh juga sempat bilang mama tuh pengen ada satu anaknya yang ngambil master gitu. Akhirnya aku juga mikir kayaknya aku waktu jadi sarjana punya gelar bachelor itu juga aku masih bingung nih mau kerja apa, sebenarnya passion aku di mana, walaupun aku memang sudah tertarik di bidang psikologi. Jadi aku pengen punya pengalaman sekolah di tempat lain karena waktu itu aku udah sempat sekolah di Australia, pengen coba yang lebih jauh gitu dan kayaknya sekolah di luar negeri banyak pengalamannya juga kan. Jadi aku pengen banget sekolah waktu itu kalau nggak di London, di Sydney. Kalau nggak di kota lain tapi di Inggris. Akhirnya dapet sekolah yang aku mau, jadi aku sekolah lagi tuh dan waktu itu tuh program masternya tuh cuma 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun aku udah dapat gelar master, aku ngejalanin itu. Terus dari situ karena waktu itu tinggal di Londonnya tuh cuma 1 tahun, aku masih pengen tinggal di situ, masih belum pengen pulang lah gitu. Karena dengan gelar yang aku punya pun untuk pulang sebenarnya belum bisa berpraktek sebagai psikolog. Sekolah di luar negeri itu buat aku enaknya pengalamannya sih gitu. Aku ngerasa toleransi aku tuh juga jadi lebih berkembang selama tinggal di luar negeri. Karena ketemu banyak orang yang beda-beda banget, terus kayak jujur aku tuh dulu kayaknya anak yang manja gitu, yang apa-apa diurusin, semuanya di Jakarta kan semuanya diurusin, ada mbak di rumah, ada asisten, ada apa segala macam. Sedangkan waktu di sana harus ngerjain semuanya sendiri gitu. Walaupun ada bantuan juga ya gitu, ada yang bantuin juga, tapi kan untuk planning, untuk mengerjakan segala macam tuh sendiri. Jadi kayak belajar kemandiriannya jauh sih. Untuk bikin keputusan-keputusan sendiri itu buat aku pelajaran yang berharga juga waktu aku sekolah di luar negeri. Tapi nggak enaknya ya jauh dari keluarga sih gitu, karena balik lagi aku deket banget waktu itu sama mama, sama Mbak Gigi, sama adik aku juga. Jadi kangennya itu terus kayak mungkin masakan-masakan Indonesia, terus juga tetap aja gitu kangen rumah gitu, gimana pun juga kita tahu kita tinggal di sana cuma sementara. Jadi rasa pulang ke rumah tuh kadang-kadang berat. Mungkin kalau kuliah formal gitu kayaknya belum, tapi kalau informal atau ngambil sertifikasi tertentu masih ada banget sih. Cuman memang karena sekarang balik lagi ya punya banyak tanggung jawab, jadi kalau udah bisa aman nih tanggung jawabnya anak segala macam, pengen sih ngambil sertifikasi untuk update ilmu, karena kan selama ini yang aku kerjakan juga aku tuh suka sharing ilmu, suka sharing pengalaman juga. Kalau ada latar belakangnya aku tuh memang punya keahlian di bidang tertentu, terus aku juga update ilmu yang sekarang terbaru apa, aku bisa membagikan ke banyak orang yang lebih baik lagi aja gitu. Jadi keinginan itu masih besar banget. Sampai kemarin aku tuh juga sempat tanya-tanya gitu, ada nggak ya beasiswa untuk ngerjain itu semua gitu, tapi kayaknya nggak ada. Jadi masih harus nabung dulu untuk bisa ngambil sertifikasi itu. Terus juga kayaknya perlu lebih banyak pengalaman lagi juga aja sih sekarang. Jujur aja kalau dulu tuh motivasi aku tuh karena mama tuh selalu bilang mama pengen punya salah satu anaknya yang ngambil S2. Awalnya itu. Terus pas ngejalanin emang suka aja sih belajar sesuatu yang baru, kayaknya kayak oh ternyata banyak yang aku nggak tahu gitu. Aku tuh orangnya sok tahu banget dan ternyata tahu hal yang lebih besar lagi tuh juga somehow bikin jadi lebih rendah hati kali ya, jadi lebih it's a humbling experience gitu untuk tahu ternyata banyak hal yang nggak kita tahu dan untuk belajar lebih banyak lagi gitu. Kalau sekarang motivasinya karena akunya suka aja sih belajar sesuatu gitu, karena
eh, aku jadi ibu kayaknya anak-anak juga perlu lihat kalau belajar adalah suatu proses bukan hasilnya, tapi kemauan belajar tuh penting banget juga buat anak-anak aku punya gitu. Jadi sekarang motivasinya pengen menjadi contoh yang baik buat anak-anak, plus juga aktualisasi diri aku sendiri. Aku pengen tahu lebih banyak, aku pengen bisa ngasih ke orang lain juga lebih manfaatnya yang lebih baik aja gitu. Jadi kalau mama aku itu soal pendidikan aku dan Mbak Gigi, alhamdulillah kalau sama aku, mama aku tuh lebih membebaskan gitu, memberikan aku pilihan. Karena mungkin mama juga tahu dari kecil aku orangnya, anaknya tuh memang apa ya, punya kemauan yang kuat lah gitu. Makanya aku keras kepala dan jadinya sering berantem sama mama gitu. Cuman sempat sih mama tuh dulu bilang, kamu kan anaknya apa namanya, kritis banget, kayaknya kamu cocoknya ngambil dulu mama bilang ngambil jurusan hukum deh gitu. Atau kamu kayaknya ngambil jurusan ini deh. Tapi pada saat itu aku ingat banget lulus SMA sebenarnya aku tuh bilang sama mama, boleh gak sih antara ngambil seni rupa atau ngambil, waktu itu aku sempat pengen jurusan matematika karena aku suka banget pelajaran matematika waktu SMA. Tapi mama bilang kayak ya nantinya mau jadi apa gitu. Sebenarnya lebih kayak membuka pikiran aja sih, walaupun waktu itu aku masih keras kepala banget juga ya. Ya emang sukanya itu aja gitu, nggak pengen yang lainnya, nggak kebayang yang lainnya juga gitu. Tapi ternyata dengan mama juga waktu itu ngarahin, aku juga ngasih psikologi sebagai salah satu opsi jurusan yang mau aku ambil, dan mama juga setuju dan mendukung. Akhirnya ya aku ngambil jurusan psikologi dan alhamdulillah sih ternyata aku suka juga gitu sama pelajaran-pelajaran psikologi. Jujur aja kayak aku kayaknya ekonomi nggak suka gitu, maksudnya itu bukan suatu bidang yang aku pengen dalemin. Hukum juga aku kayaknya nggak setertarik itu karena buat aku terlalu dilematis gitu. Kayaknya aku orang yang punya apa ya, aku terlalu keras kepala gitu kayaknya, terus kalau misalkan ngambil hukum aku takut malah nanti jadi merugikan aku sendiri, walaupun bukan bilang jurusan hukum tuh nggak baik ya, tapi kayaknya aku takutnya aku nggak kuat gitu. Sedangkan jurusan psikologi itu waktu itu aku mikirnya aku butuh tahu banyak tentang aku butuh tahu banyak tentang lingkungan aku, dan aku tuh suka mempelajari behavior orang kali ya gitu, perilaku manusia dan kenapanya. Aku tuh dari dulu tuh haus akan kenapa gitu, jadi itu kayaknya yang bikin aku tertarik juga di bidang psikologi. Terus waktu itu ada juga kayak kasus-kasus sekitar aku gitu yang kayaknya tuh ternyata ada masalah kesehatan mental ini, ada masalah itu, ada gangguan ini, ada gangguan itu, dan kok makin aku pelajarin kok sebenarnya ini menarik ya gitu. Ternyata pas ngejalanin aku juga suka sih. Di situ pengalaman itu tuh bikin aku juga yakin kayaknya aku pengen ya berpraktek sebagai psikolog. Mungkin kalau misalkan aku jadi psikolog, bukan cuman bantu orang lain, aku bantu diri sendiri, aku bisa tahu lebih banyak, dan misalkan aku ngomongin sesuatu tentang psikologi yang aku pelajari dan aku tahu itu benar dan bisa membantu orang lain, siapa tahu itu bisa bermanfaat juga. Itu sih yang bikin aku pengen jadi psikolog. Tapi balik lagi tiap orang mungkin beda-beda ya. Aku tuh menjadi psikolog tuh balik lagi, it's a humbling experience gitu buat aku. Ketemu orang banyak, ternyata tuh kesehatan tuh nggak cuman fisik aja yang bisa kelihatan, tapi ada juga kesehatan mental. Itu adalah itu sesuatu yang bikin jadi menyadarkan aja bahwa banyak banget yang kita nggak tahu loh di dunia ini. Kita nggak tahu orang ini tuh lagi punya masalah apa, kita cuma ngeliat dari luarnya doang. Sedangkan bisa mengerti soal itu membangun toleransi aku juga sebagai manusia gitu, yang tadinya mungkin aku kaku banget, kok ngeliat kok orang dulu tuh rasanya semua itu cuma benar dan salah gitu. Kenapa sih orang jahat gitu, kenapa nggak semua orang baik aja gitu, orang kan dasarnya baik tapi kenapa bisa ada yang jadi jahat, dan kayak cuma benar salah aja. Sedangkan mengerti lebih dalam tentang manusia mungkin bikin aku juga jadi ngerasa mungkin bukan orang yang jahat ya, tapi memang ada orang-orang yang terluka yang makanya bisa berperilaku seperti itu. Ada orang-orang yang memang beda aja gitu, terlahir beda aja, dan ternyata itu nggak apa-apa. Karena aku dulu orang yang kaku banget, jadi menjadi psikolog tuh bikin challenge-nya ya itu, karena aku orang yang tadinya kaku banget, susah banget nih awalnya untuk menerima kalau ya memang orang tuh beda aja gitu. Memang
memang sesuatu tuh nggak selamanya kelihatan dari luarnya aja atau bisa dinilai dari luarnya aja. Tapi itu juga yang jadi perjalanan yang bisa aku nikmatin ya, jadi bisa lebih ngerti orang, jadi bisa lebih ngerti diri sendiri, bisa jadi lebih ngerti pasangan, bisa jadi lebih ngerti orang sekitar aku. Walaupun masalah-masalahnya akan sama aja kayak orang pada umumnya, bukan berarti karena aku psikolog aku paling tahu, sama aja juga bukan berarti karena seseorang itu dokter terus dia paling sehat gitu. Aku pun pernah mengalami gejala-gejala yang bikin aku, gejala-gejala kesehatan mental yang bikin aku berat juga. Aku pun mengalami masa-masa sulit gitu. Tapi aku jadi lebih percaya diri dan lebih nggak takut untuk cari bantuan juga. Karena aku juga percaya sama profesi aku, karena aku percaya psikolog memang bisa membantu orang lain. Aku pun datang ke psikolog segitunya, aku percaya sama profesi aku. Makanya itu sih challenge dan kenikmatannya tuh seimbang lah gitu. Antara menyadari bahwa aku butuh pertolongan, tapi aku juga percaya sama profesi ini, jadi aku juga lebih merasa berdaya untuk membantu orang lain. Kalau untuk belajar psikologi, ini yang pengalaman aku ya. Kayak ada kelebihan dan kekurangannya tersendiri gitu. Apalagi waktu aku lulus sarjana yang pertama, lulus sarjana tuh belajar psikologi somehow bikin aku jadi lebih ingin tahu tentang diri sendiri. Tapi itu jadinya juga sering menyalahkan diri sendiri. Jadi kayak harusnya kan gue udah belajar psikologi, harusnya gue tuh tahu, harusnya gue bisa berperilaku dengan lebih benar, harusnya gue bisa hidup gue lebih baik karena gue lebih mengerti tentang manusia. Tapi enggak gitu kenyataannya gitu. Kenyataannya untuk menyembuhkan luka atau self healing itu ternyata perjalanannya lebih berat daripada cuma belajar psikologi, karena kita belajar teori beda sama kita mengaplikasikan ke diri sendiri. Kita tetap butuh bantuan orang lain gitu untuk nge-guide ke sesuatu yang belum pernah kita dalamin sebelumnya gitu. Part-part atau bagian-bagian dari diri kita yang kalau mau kita gali lebih dalam dengan self healing bukan berarti nggak bisa. Tapi pasti rasanya lebih berat, karena gimana sih kalau kita ngangkat sofa sendirian kan berat, tapi kalau ngangkat berdua rasanya lebih ringan. Mungkin kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau dibilang belajar psikologi pasti bisa self healing, itu kayaknya nggak terlalu valid ya. Tapi bisa membantu seenggaknya bikin kita jadi lebih sadar, bikin kita jadi lebih aware bahwa kalau ada masalah tuh nggak apa-apa loh gitu. Dan kita jadi lebih mengerti cara berpikir manusia itu seperti apa. Kita jadi bisa lebih mentoleransi dan kita juga jadi lebih terbuka pikirannya tentang hal-hal yang mungkin selama ini dianggapnya tabu. Tapi kalau dibilang pasti bisa langsung sembuh gitu, berobat jalan gitu, kayaknya berat sih. Jadi kalau misalkan memang mau mendalami psikologi, di note aja gitu bahwa ini bukan perjalanan nyembuhin diri sendiri. Ini adalah keinginan kita untuk merasa berdaya, untuk kita belajar sesuatu yang memang kita pengen tahu, bukan tujuannya kita harus sembuh dari rasa sakit apapun itu. Karena semakin kesini justru aku makin belajar kalau rasa sakit, rasa-rasa yang gak nyaman di badan kita tuh bukan sesuatu yang harus dihindari, tapi sesuatu yang harus disadari dan diterima. Dan itu kayaknya bagian yang lumayan berat juga buat aku, orang yang kaku, yang hitam putih banget untuk mempelajari itu semua sampai sekarang gitu. Mungkin berangkat dari aku yang ya awalnya suka banget psikologi karena aku S1-nya psikologi. Terus aku pergi melalang buana ke London untuk mendalami psychoanalytic developmental psychology. Jadi di situ tuh aku lebih belajar tentang psikologi perkembangan dari perspektif psikoanalisa. Di situ tuh yang aku dapetin banget ya, yang aku pelajarin banget dari situ. Ya which is yang udah aku pelajarin juga sebelumnya tapi lebih dalam lagi. Pentingnya kelekatan atau attachment antara orang tua dan anak, karena itu akan jadi pelindung kita sampai kita besar gitu, sampai kita dewasa. Banyak banget masalah-masalah kesehatan mental yang bisa dibantu kalau kita punya kelekatan yang aman sama orang tua kita. Dan biasanya disebutnya secure attachment. Sedangkan insecure attachment atau kelekatan yang tidak aman itu tuh biasanya
bikin kita jadi lebih rentan merasakan masalah-masalah yang berhubungan dengan kesehatan mental. Di waktu di London aku tuh belajar kayak ngeliat gimana sih kelekatan orang tua dan anak, gimana itu bisa bikin perilaku anak jadi sesuatu gitu, jadi mungkin kurang sesuai sama yang kita harapkan. Gimana kesehatan mental orang tua itu penting banget, makanya di situ aku tuh kepikiran banget, aku suka banget sama dunia parenting, suka banget sama dunia sebenarnya dunia kelekatan itu, karena pengen banget ngelihat anak yang punya kelekatan yang aman sama orang tuanya. Pulanglah aku ke Indonesia, terus aku ngambil magister psikologi. Di situ aku juga ketemu teman-teman aku. Dari situ tuh aku punya cita-cita untuk punya parenting center. Jadi benar-benar semua yang berhubungan dengan parenting, aku pengen ada satu tempat yang bisa mewadahi itu. Karena itu adalah hal yang aku benar-benar suka banget. Bukan berarti ya parenting aku paling terbaik, enggak juga. Bukan berarti yang aku jalanin sempurna, enggak. Tapi seenggaknya aku punya dasar-dasar pengetahuan untuk ngasih tahu bahwa dasarnya ini loh. Terserah orang lain mau melakukan apa, dan aku juga punya cara sendiri buat keluarga aku. Tapi itu kayaknya bisa membantu banyak orang gitu. Karena aku percaya semua tuh datangnya dari rumah, dari keluarga inti. Terus setelah ngobrol-ngobrol segala macam, aku tuh parenting center tuh tapi kayaknya cuman bagian orang tua ke anaknya aja. Sedangkan ternyata lebih besar dari itu lagi, yang intinya adalah keluarga. Makanya Amanasa itu aku selalu sebutnya sebagai family support center, karena aku pengen banget bisa mendukung setiap keluarga di Indonesia untuk mencapai kesejahteraan lah gitu. Untuk jadi yang terbaik enggak, tapi cukup gitu, karena buat aku berlebihan atau kekurangan itu juga nggak baik, yang penting cukup. Terus aku tuh juga karena aku percaya banget sama kelekatan yang aman tadi, makanya aku sama teman-teman juga diskusi, kita namanya apa ya gitu. Namanya tuh Amanasa, sebenarnya gabungan antara aman dan asa. Kita percaya banget dengan kita memberikan lingkungan yang aman, support yang aman buat keluarga, buat diri sendiri, buat pasangan, kemudian ke anak. Dari situ baru kita bisa menimbulkan asa. Asa itu harapan. Karena tanpa kita merasa aman, kita sulit punya harapan. Contohnya, kita lagi ada di hutan, kita nggak punya tenda, nggak punya apa-apa. Kita nggak ngerasa aman, kita takut ada binatang buas, kita takut apa. Pasti yang mau kita lakukan duluan adalah bikin kita ngerasa aman. Oke, cari tenda, cari apa, pelindung diri kita dari hal-hal yang kemungkinan akan mengguncang kita. Dari situ baru kita punya harapan untuk besok apa yang akan kita lakukan ya. Kita punya harapan untuk melihat besok yang lebih cerah, kita masih bisa punya sesuatu yang kita capai nantinya ketika kita sudah merasa aman. Sedangkan kalau kita lagi nggak merasa aman, kita tuh rasanya kayak mau perang terus gitu. Kita pakai perisai terus untuk melindungi diri kita dan sulit untuk bertumbuh. Makanya Amanasa tuh ada. Sebenarnya kita tuh pengen mensupport situ, mulai dari unit terkecil di keluarga, dari diri sendiri dan pasangan, baru ke anak. Kita percaya banget kalau diri kita sendiri udah ngerasa aman, kita sama pasangan juga merasa aman, kita bisa memberikan rasa aman itu juga ke anak. Karena balik lagi, rasa aman tadi tuh ibaratnya tuh kayak bubble kita gitu. Kalau misalkan kita nih sekarang berdiri punya bubble, kita mau loncat ke sana kemari, kita nggak takut kebaret, kita nggak takut jatuh, karena kita tahu ada sesuatu yang melindungi kita. Tapi kalau kita nggak ada bubble itu, rasanya kan mau lari takut, mau megang ini takut salah, rasanya ketemu orang takut ditusuk atau takut apa. Tapi dengan adanya rasa aman yang orang tua berikan ke anak, harapannya anak-anak itu bisa mengeksplorasi lingkungannya dengan lebih aman, anak-anak bisa bertumbuh dengan lebih sehat, dan itu dimulai dari orang tuanya. Kalau mungkin selama ini untuk memberikan rasa aman di dirinya mereka sendiri dan juga di anaknya, yang nanti anaknya ini akan jadi bibit-bibit manusia yang akan memajukan negara kita juga loh gitu, yang akan memperbaiki semuanya juga, yang akan hidup sampai nantinya, yang akan jadi teman-temannya anak-anak aku juga gitu. Aku pengen, harapan aku dengan anak-anak kita nanti tuh punya rasa aman, dunia ini akan jadi lebih aman dan
dan anak-anak aku juga punya teman-teman yang sehat dan aman gitu. Aku ketemu Mas Bari itu tahun 2009, jadi itu aku baru sampai di Australia. Aku tinggal di Brisbane, terus waktu itu biasa lagi pergi sama teman-teman, diajakin sama teman, terus ternyata ada Mas Bari juga di situ. Ya udah kenal di situ sih, kayaknya bulan-bulan pertengahan atau hampir akhir tahun 2009 lah aku kenal Mas Bari di Brisbane. Dulu Mas Bari tinggalnya di Gold Coast, which is dekat banget sama Brisbane, jadi dia banyak teman-temannya juga di Brisbane, jadi ya disitulah pertama kali kenal Mas Bari. Untuk Mas Bari, terima kasih banyak udah percaya sama gue, Mbak Sawa dan Nuni. Semoga Mbak Sawa dan Nuni bisa menyayangi diri kalian masing-masing seperti ibu menyayangi kalian.